Sobat Nusantara, Indonesia sedang berada di ambang perubahan besar dalam sistem keuangan global. Rencana Prabowo Subianto untuk mendirikan bank emas bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa, tetapi sebuah strategi geopolitik yang berpotensi mengguncang dominasi dolar Amerika dan membuka jalan bagi kembalinya sistem keuangan berbasis emas. Namun, langkah ini bukanlah hal yang benar-benar baru. Jauh sebelum Prabowo, Presiden Soekarno telah memiliki visi besar untuk membawa Indonesia keluar dari cengkeraman sistem keuangan global yang dikendalikan oleh Barat. Soekarno ingin mengembalikan standar emas dan menciptakan sistem moneter yang lebih adil, bebas dari kontrol negara-negara adidaya. Apakah Bank Emas Prabowo merupakan kelanjutan dari visi Soekarno? Apakah langkah ini akan menjadi senjata baru Indonesia dalam perang finansial global? Ataukah justru ini akan membuat Indonesia menjadi target serangan ekonomi dari Barat? Mari kita ulas lebih dalam. Ketika dunia mulai bergantung pada dolar sebagai mata uang cadangan global setelah perjanjian Bretton Woods tahun 1944, Soekarno menyadari bahwa sistem ini hanya akan menguntungkan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Soekarno percaya bahwa sistem berbasis emas jauh lebih adil dan dapat melindungi negara-negara berkembang dari eksploitasi ekonomi. Inilah alasan mengapa Soekarno mendukung berbagai inisiatif untuk keluar dari sistem dolar, termasuk membangun sistem perdagangan berbasis emas di antara negara-negara dunia ketiga. Bahkan, beberapa teori menyebutkan bahwa Soekarno terlibat dalam proyek rahasia Green Hilton Memorial Agreement yang konon berkaitan dengan cadangan emas global yang bisa mengguncang sistem keuangan dunia. Namun, langkah-langkah Soekarno akhirnya terhenti pada tahun 1965 melalui operasi rahasia yang diduga didukung oleh CIA. Soekarno digulingkan dan digantikan oleh rezim yang lebih pro-Barat. Sejak saat itu, Indonesia kembali tunduk pada sistem keuangan yang dikendalikan oleh dolar serta lembaga-lembaga Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Kini, lebih dari setengah abad kemudian, Prabowo tampaknya ingin menghidupkan kembali ide ini. Dengan mendirikan bank emas, Indonesia berpotensi kembali ke jalur yang pernah dirintis oleh Soekarno, menantang sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar. Selama puluhan tahun, ekonomi dunia dikendalikan oleh sistem keuangan berbasis dolar. Amerika Serikat menggunakan mata uangnya sebagai senjata ekonomi untuk menekan negara-negara yang tidak tunduk pada kebijakan mereka. Negara yang mencoba keluar dari sistem ini seringkali menghadapi sanksi ekonomi, tekanan politik, bahkan intervensi militer. Namun, dunia kini mulai berubah. China, Rusia, dan negara-negara BRICS telah berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar dengan memperkuat cadangan emas mereka. Mereka mulai berdagang dengan mata uang sendiri, membangun sistem pembayaran alternatif, serta mengumpulkan emas sebagai perlindungan terhadap krisis global. Jika Bank Emas Prabowo benar-benar diwujudkan, langkah ini bisa menjadi strategi besar untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan dolar, serta bergabung dengan tren global menuju dedolarisasi. Lalu bagaimana dampak bank emas terhadap ekonomi Indonesia? Jika diterapkan dengan strategi yang tepat, bank emas bisa membawa perubahan besar bagi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. 1. Stabilitas rupiah dan kebangkitan sistem keuangan berbasis emas. Saat ini, rupiah sangat bergantung pada fluktuasi dolar Amerika Serikat. Setiap kali The Fed menaikkan suku bunga, rupiah melemah dan ekonomi Indonesia terkena dampaknya. Dengan cadangan emas yang kuat, Indonesia bisa menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil. 2. Mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional. Jika Indonesia dapat menggunakan emas sebagai jaminan dalam perdagangan internasional, negara-negara lain mungkin akan tertarik untuk bertransaksi tanpa menggunakan dolar. Langkah ini bisa mempercepat transisi menuju sistem perdagangan yang lebih adil dan mengurangi dominasi dolar dalam ekonomi global. 3. Menghidupkan kembali industri emas Indonesia. Indonesia memiliki salah satu cadangan emas terbesar di dunia, tetapi selama ini lebih banyak mengekspor emas mentah ke luar negeri. Dengan adanya bank emas, pemerintah dapat mendorong industri pengolahan emas dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan nilai tambah produk emas nasional. Keempat,
meningkatkan kemandirian finansial Indonesia. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada pinjaman dari lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia yang seringkali mengikat dengan berbagai syarat tertentu. Dengan cadangan emas yang kuat, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan lebih bebas dalam menentukan kebijakan ekonominya sendiri. Namun, ancaman dari Barat dan negara-negara tetangga juga perlu dilihat. Jika Indonesia benar-benar membangun sistem keuangan berbasis emas, kemungkinan besar akan ada reaksi keras dari negara-negara Barat yang selama ini diuntungkan oleh sistem dolar. 1. Sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan Amerika Serikat dan sekutunya bisa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Indonesia, membatasi perdagangan emas, atau bahkan mempersulit akses Indonesia ke pasar keuangan internasional. 2. Manipulasi pasar dan destabilisasi. Spekulasi mata uang adalah senjata utama Barat dalam menghancurkan ekonomi negara yang menentang sistem mereka. Jika Indonesia mulai keluar dari sistem dolar, bukan tidak mungkin rupiah menjadi target serangan spekulatif, seperti yang terjadi pada krisis ekonomi 1997 IMF dan Bank Dunia selama ini digunakan untuk menekan negara-negara berkembang agar tetap berada dalam sistem keuangan global yang dikendalikan oleh Barat. Jika Indonesia mulai beralih ke emas, bisa saja ada tekanan dari lembaga-lembaga ini dalam bentuk kebijakan ekonomi yang merugikan. Bagaimana sikap negara-negara ASEAN? Langkah Indonesia ini juga bisa mengganggu stabilitas keuangan di Asia Tenggara. Beberapa negara mungkin akan mendukung, sementara yang lain bisa merasa terancam. Singapura sebagai pusat keuangan utama di Asia Tenggara bisa melihat bank emas sebagai ancaman terhadap dominasinya. Malaysia memiliki cadangan emas yang cukup besar dan mungkin tertarik mengikuti langkah Indonesia, tetapi tetap berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan Barat. Prabowo mungkin sedang mempersiapkan langkah besar yang bisa mengubah peta kekuatan ekonomi global. Namun, seperti yang dialami Soekarno, langkah ini juga bisa membuat Indonesia menjadi target serangan ekonomi dari kekuatan global. Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang mencoba keluar dari sistem dolar seringkali menghadapi tekanan besar. Kini pertanyaannya adalah, apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi ini? Apakah Prabowo benar-benar bisa mewujudkan mimpi Soekarno dan membawa kembali standar emas? Ataukah Indonesia akan kembali tunduk pada tekanan global seperti yang terjadi di masa lalu? Satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan. Jika bank emas berhasil, Indonesia bisa memasuki era baru sebagai pusat keuangan berbasis emas di Asia. Namun jika gagal, Indonesia bisa menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini awal kebangkitan Indonesia atau awal perang finansial global? Tinggalkan komentar Anda.